Kejaksaan Agung telah menetapkan sebanyak 16 tersangka yang terseret dalam kasus dugaan korupsi timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. PT Timah menjadi sorotan usai Kejagung menetapkan Helena Lim alias Crazy Rich Pig dan Harvey Moise, suami dari aktris Sandra Dewi, sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Lantas, bagaimana profil PT Timah dan bagaimana kasus yang melibatkannya? PT Timah Tbk adalah perusahaan produsen dan eksportir logam timah yang didirikan sejak 2 Agustus 1976 dan berdomisili di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Perseroan ini merupakan anak perusahaan BUMN bidang timah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 1995. Izin usaha penambangan yang dimiliki oleh PT tersebut seluas 473.310 hektar di darat dan lepas pantai Bangka, Belitung, serta Pulau Pundur. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana menyebut, kasus korupsi PT Timah berkaitan dengan dugaan perjanjian kerjasama fiktif. Menurutnya, kasus itu melibatkan sejumlah direksi PT Timah. Para tersangka diduga mengetahui pasokan biji timah yang dihasilkan PT Timah lebih sedikit dibandingkan perusahaan swasta lain. Hal itu karena penambangan liar di wilayah izin usaha penambangan PT Timah masif. Namun, bukannya menindak penambang ilegal tersebut, perusahaan itu justru mengajak penambang ilegal untuk bekerja sama. Para direksi PT Timah lalu menawarkan untuk membeli hasil penambangan ilegal itu dengan harga di atas standar yang telah ditetapkan. Atas tindakan tersebut, negara dirugikan lantaran timah yang merupakan kekayaan alam milik negara diambil secara tidak sah dan menimbulkan kerusakan alam. Korupsi komoditas timah yang melibatkan PT Timah itu mengakibatkan negara menanggung kerugian dengan nilai mencapai 271 triliun rupiah. Masalah pokok pada kasus tersebut adalah pada periode 2015 hingga 2022 terjadi kasus korupsi besar dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Praktik korupsi ini dilakukan melalui sejumlah modus, antara lain kerjasama fiktif dengan perusahaan boneka, pembelian timah ilegal dengan harga di atas standar, serta manipulasi dalam distribusi dan perdagangan timah. Skandal tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar, yaitu diperkirakan mencapai 271 triliun, tetapi juga menimbulkan kerusakan ekologis yang sangat parah. Kerusakan lingkungan akibat praktik pertambangan ilegal ini membutuhkan biaya pemulihan yang sangat besar dan berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar tambang. Aktor yang terlibat dan perannya dari direksi PT Timah, yaitu Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, diduga menyetujui atau membiarkan perjanjian fiktif. Pengusaha Harvey Moise dan Helena Lim menjadi perantara atau penyalur untuk mengendalikan distribusi timah dan mengatur harga di luar mekanisme resmi. Perusahaan boneka atau rekanan fiktif dipakai sebagai kendok untuk memperlancar penambangan ilegal. Aparat pemerintah atau otoritas terkait secara tidak langsung, lemahnya penguasa membuka celah terjadinya praktik ini. Masyarakat sekitar tambang yang menjadi pihak terdampak langsung akibat kerusakan lingkungan dan kehilangan sumber penghidupan. Sebagai pimpinan perusahaan BUMN, seharusnya direksi menjalankan prinsip akutabel, yaitu bekerja secara jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, kenyataannya,
mereka terlibat dalam praktik manipulasi laporan serta menyetujui perjanjian kerjasama fiktif dengan perusahaan boneka. Tindakan ini jelas melanggar nilai akuntabel karena tidak ada transparansi dan penuhi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, nilai loyal juga dilanggar. Alih-alih menjaga nama baik organisasi dan mendukung kepentingan negara, direksi justru merugikan BUMN hingga ratusan triliun rupiah. Tindakan mereka juga bertentangan dengan nilai berorientasi pelayanan, sebab tidak memberi manfaat bagi masyarakat dan mengabaikan kesejahteraan sosial serta lingkungan. Terakhir, nilai harmonis juga tidak dijalankan karena aktivitas pertambangan ilegal yang mereka biarkan menimbulkan kerusakan ekologi dan merugikan masyarakat sekitar tambang. Para pengusaha yang terlibat memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan usaha secara bersih dan sesuai aturan. Namun, mereka justru melanggar nilai akuntabel dengan mengatur distribusi timah ilegal, mengendalikan harga, dan memanfaatkan jejaring bisnis demi keuntungan pribadi. Nilai kompeten juga disalahgunakan karena keahlian bisnis yang dimiliki bukan diarahkan untuk inovasi positif, melainkan dipakai untuk merancang skema pengalihan timah ilegal. Selain itu, nilai kolaboratif yang seharusnya ditujukan untuk membangun sinergi positif justru dipraktikkan dalam bentuk kolaborasi negatif bersama oknum direksi untuk memperkuat jaringan korupsi. Keberadaan perusahaan boneka merupakan bentuk pelanggaran langsung terhadap nilai akuntabel. Mereka digunakan sebagai kedok untuk melakukan transaksi timah ilegal, sehingga menciptakan laporan fiktif yang menyesatkan. Selain itu, nilai berorientasi pelayanan juga tidak dijalankan karena perusahaan-perusahaan ini tidak memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat atau negara, melainkan justru menjadi alat untuk merugikannya. Walaupun tidak terlibat secara langsung, lemahnya pengawasan mencerminkan pelanggaran terhadap nilai relatif, yaitu tidak tanggap dan lambat dalam merespon indikasi pelanggaran yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Selain itu, nilai akuntabel juga tidak sepenuhnya dijalankan karena fungsi pengawasan tidak dilakukan secara jujur, transparan, dan konsisten. Kondisi ini membuka celah terjadinya praktik korupsi dalam skala besar. Dalam kasus ini, masyarakat tidak melakukan pelanggaran, namun justru menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka kehilangan kualitas lingkungan hidup akibat kerusakan ekosistem dan juga kehilangan potensi ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan betapa besar dampak pelanggaran nilai berakhlak oleh para aktor utama terhadap pihak yang seharusnya justru dilindungi dan dilayani. Ketika nilai-nilai berakhlak tidak diterapkan dalam kasus tersebut, maka akan terjadi beberapa dampak negatif yang signifikan. Berikut adalah dampak negatif yang akan terjadi. 1. Kerugian negara. Negara rugi sebesar 271 triliun yang seharusnya menjadi penerimaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa tidak diterapkannya nilai-nilai berakhlak dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi negara. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang parah, yaitu ekosistem yang hancur dan biaya pemulihan lingkungan yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak diterapkan nilai-nilai berakhlak dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki dengan mudah. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan publik. BUMN yang seharusnya menjadi teladan justru terseret kasus korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak diterapkannya nilai-nilai berakhlak dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Yang keempat yaitu kerugian sosial ekonomi. Masyarakat kehilangan akses sumber daya alam yang berkelanjutan, lapangan kerja dan kualitas hidup menurun. Hal ini menunjukkan bahwa tidak diterapkannya nilai-nilai berakhlak dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Yang kelima, citra buruk BUMN. Citra buruk BUMN yang menurun, yaitu menurunnya kepercayaan investor dan masyarakat terhadap tata kelola perusahaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa tidak diterapkannya nilai-nilai berakhlak dapat menyebabkan citra buruk bagi BUMN dan menurunkan kepercayaan terhadap tata kelola perusahaan. Untuk diri kita sendiri,
hal yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, menjunjung tinggi integritas dalam setiap pekerjaan. Yang kedua, melaksanakan tugas sesuai SOP dan aturan hukum. Yang ketiga, melaporkan bila menemukan praktik penyimpangan. Yang keempat, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan pribadi. Sedangkan untuk institusi yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal. Yang kedua, transparansi laporan keuangan dan operasional. Yang ketiga, mengembangkan sistem digital untuk menutup celah manipulasi. Kemudian yang keempat, ada menegakkan reward dan punishment dengan tegas.